Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab evolusi di pelajaran biologi. Nah, sebelum memulai itu semua, mari kita berkenalan. Saya Fatia Nisa Farhani dari kelas 12 IPA 1. Yuk kita masuk ke materinya. Tahu nggak sih evolusi itu apa? Evolusi itu proses perubahan yang terjadi dengan perlahan-lahan serta memerlukan waktu yang relatif lama. Proses evolusi juga dibedakan menjadi dua, yaitu evolusi regresif dan evolusi. Kalau proses evolusi regresif cenderung menuju kemungkinan yang bisa bertahan hidup. Kalau evolusi lebih cenderung menuju terhadap kemungkinan sebuah spesies menuju kepunahan. Ada juga perkembangan teori. Di sini saya memberikan 3 contoh teori. Pertama, ada Thales pada tahun 5 sebelum Masehi menyatakan bahwasannya air adalah induk serta asal-usul dan sumber berbagai hal. Kedua, ada Cuvier pada tahun 1769 sampai 1832 yang menyatakan, jelaskanlah bahwa setiap periode sejarah bumi bisa jadi selalu diakhiri dengan adanya bencana alam, memusnahkan semua kegiatan makhluk hidup. Dan yang ketiga, ada teori dari Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Kalangan dianggap sebagai suatu pencetus ide evolusi merupakan Charles Darwin yang terbitkan buku tentang asal-muasal spesies pada tahun 1859. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi itu hukum Hardy-Weinberg menyatakan frekuensi alel atau gen dalam populasi dapat tetap stabil dan tetap berada dalam keseimbangan dari suatu generasi ke generasi dengan syarat jumlah populasinya besar, perkawinan secara acak, tidak terjadi mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi dan tidak ada migrasi. Frekuensi gen pada sebuah populasi mampu memberikan petunjuk adanya suatu evolusi. Frekuensi gen merupakan perbandingan antara gen satu bersama gen lainnya pada suatu populasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Nah, di sini ada 6. Pertama itu perkawinan tak acak. Kedua ada migrasi, ketiga hanyutan genetik, keempat ada seleksi alam, yang kelima ada mutasi, yang keenam ada rekombinasi dan seleksi. Selanjutnya ada spesies baru. Apa sih spesies baru itu? Atau banyak ada munculnya spesies baru nih. Nah, isolasi itu kunci terjadinya spesies baru. Karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridasi. Isolasi ada 2 macam. Isolasi geografi itu tuh yang dipisahkan oleh tempat, dan isolasi reproduksi yang dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Selanjutnya ada pandangan baru tentang evolusi. Yang pertama ada penemuan model DNA oleh Watson dan Crick. Molekul DNA yang dapat dalam sel hidup mempunyai kerumitan dan keteraturan. Yang kedua ada hukum penurunan sifat menurut Mendel, yaitu penurunan sifat induk terhadap keturunannya disebabkan oleh faktor penentu yang sekarang diketahui sebagai gen. Yang ketiga ada paleontologi, yaitu berdasarkan studi tentang fosil yang ditemukan, tidak ada organisme masa kini yang berbeda dengan fosil nenek moyangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.